Perjuangan usai, Timnas U23 Indonesia bakal tiba di Jakarta Sabtu pagi. Rapor Timnas U23 Indonesia di tangan Shin Tae-yong belum pernah bisa kejar ketertinggalan. 3 pemain yang selalu dipercaya Shin Tae-yong dan tidak tergantikan di Timnas U23 Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Perjuangan usai, Timnas U23 Indonesia bakal tiba di Jakarta Sabtu pagi. Timnas U23 Indonesia telah menyelesaikan perjuangan mereka di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Meskipun tim ini tidak berhasil melaju ke Olimpiade 2024 Paris, pencapaian mereka sejauh ini telah melebihi target yang ditetapkan oleh PSSI. Meski PSSI mengharapkan tim lolos ke babak 8 besar, pelatih Shin Tae-yong memasang target yang lebih ambisius, yaitu lolos ke semifinal. Tim berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 namun kalah dari Irak, sehingga hanya mampu finish di posisi keempat. Di laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea, Timnas U23 Indonesia juga mengalami kekalahan, mengakhiri peluang mereka untuk tampil di Olimpiade 2024. Meskipun demikian, perjuangan mereka patut diapresiasi, terutama karena mereka adalah tim debutan di Piala Asia U23. Setelah perjuangan mereka selesai, tim ini dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu 11 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Para pemain harus dihargai dan diberi dukungan karena pencapaian mereka telah mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan di Piala Asia U23. Meskipun mereka tidak berhasil melaju ke Olimpiade, pencapaian mereka masih luar biasa dan menunjukkan potensi besar tim ini di masa depan. Tetap support timnas kita ya guys. Rapor Timnas U23 Indonesia di tangan Shin Tae-yong belum pernah bisa kejar ketertinggalan. Timnas U23 Indonesia di bawah Shin Tae-yong selalu kesulitan mengejar ketertinggalan, terbukti dari Piala AFF U23 hingga Playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun demikian, tim ini membuat kejutan sebagai debutan di Piala Asia U23 2024 dengan mencapai babak semifinal. Namun dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024, mereka kalah beruntun. Dari 4 kekalahan, racikan Shin Tae-yong belum mampu membalikan situasi. Tim kalah di laga pembuka Piala Asia U23 2024 melawan Qatar dan terus tertinggal di babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap mendapat apresiasi tinggi dari penggemar timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai bahwa meskipun tim belum berhasil ke Olimpiade, perjalanan mereka menunjukkan kualitas sepak bola yang bisa bersaing di level internasional. Erick Thohir berharap Indonesia bisa tampil di Olimpiade berikutnya dan mengapresiasi perjuangan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas. Tiga pemain yang selalu dipercaya Shin Tae-yong dan tidak tergantikan di Timnas U23 Indonesia. Selama Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024, ada 3 pemain Timnas U23 Indonesia yang hampir tak tergantikan menurut Shin Tae-yong. 1. Renando Ari Sutaryadi sebagai kiper bermain sepanjang turnamen kecuali saat lawan Yordania digantikan di menit akhir saat tim unggul. 2. Pratama Arhan selalu andalan Shin Tae-yong sejak awal turnamen, bermain penuh di semua pertandingan. 3. Marcelino Ferdinand Landang tak pernah absen dari starting line up selama turnamen, bahkan mencetak 2 gol saat melawan Yordania.
Ketiganya memainkan peran penting dalam perjalanan timnas U23 Indonesia. Mereka kemungkinan besar akan dipanggil kembali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas senior Indonesia. Usai Piala AFF U19 2024, Jawa Timur bakal jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jawa Timur akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025 setelah sebelumnya diumumkan sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. Surabaya akan menjadi pusat kegiatan dengan dua stadion utama, Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo sebelumnya telah digunakan untuk acara seperti kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tampil di sana dengan hasil yang bervariasi, sementara Timnas U20 Indonesia meraih sukses besar di sana. Meskipun venue kualifikasi Piala Asia U20 2025 belum dipastikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut antusiasme publik untuk mendukung timnas di kedua turnamen tersebut. Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Tri Dharma Gresik juga menjadi opsi terakhir dalam sejarah penyelenggaraan turnamen internasional di Jawa Timur. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. PSSI minta maaf dan kecam ujaran rasis FAN Indonesia kepada para pemain Guinea. PSSI mengutuk keras ujaran rasisme dari sejumlah fans timnas U23 Indonesia kepada pemain timnas U23 Guinea dan Federasi Sepak Bola Guinea FGF. Mereka meminta maaf kepada FGF dan pemain Guinea atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Melalui poster dan caption di Instagram, PSSI menegaskan komitmennya dalam mendukung keberagaman dan melawan rasisme serta kebencian. Mereka juga menyesalkan komentar rasisme dari oknum supporter di media sosial dan berkomitmen untuk menjunjung sportivitas dalam sepak bola. Meskipun timnas U23 Indonesia gagal lolos, PSSI menegaskan bahwa perjuangan mereka patut dihargai dan meminta supporter untuk mendukung timnas ke depan tanpa tindakan rasis yang merugikan.